Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 18 Mei 2021 dalam pekan ke-7 Paskah. Kita memasuki novena Pentakosta hari kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang satu hal ini. Untuk apa kita hidup? Saya teringat pada sebuah cerita tentang seorang guru bijak yang bertanya kepada murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Murid yang pertama spontan menjawab, Allah menciptakan manusia supaya manusia hidup bahagia bersama dengannya. Murid yang kedua menjawab seperti ini, Allah menciptakan manusia supaya manusia mencintai Allah dan mengasihi Allah, lalu hidup bahagia bersama dengan Allah. Rupanya guru bijak ini belum puas dengan jawaban kedua muridnya. Karena itu dia bertanya lagi kepada murid yang lain dengan pertanyaan yang sama. Dan murid yang ketiga memberikan jawaban seperti ini. Allah menciptakan manusia supaya manusia mencintai dan mengasihi Dia. Supaya manusia mempermuliakan Allah. Dan dengan itu Allah kemudian memberikan kebahagiaan kepada manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, guru bijak ini berkata kepada ketiga muridnya, jawaban Anda semua sudah bagus, tapi belum sempurna. Apa yang masih kurang dengan jawaban-jawaban muridnya itu? Sehingga guru bijak ini berkata bahwa jawaban mereka sudah bagus, tapi belum sempurna. Lalu guru bijak ini mengungkapkan jawaban yang benar dan sempurna. Dia berkata demikian, Allah menciptakan manusia supaya manusia mencintai dan mengasihi Allah, supaya manusia mempermuliakan Allah, dan membuat supaya Allah itu dicintai, Allah itu dikasihi, dan Allah itu dipermuliakan. Saudari dan saudara yang terkasih, dari apa yang diungkapkan oleh guru bijak ini sebagai jawaban yang bagus dan sempurna untuk murid-muridnya, kita bisa menangkap bahwa Allah menciptakan manusia supaya masing-masing kita mencintai, mengasihi, dan mempermuliakan Allah. Tapi belum cukup sampai di situ. Kita harus membuat supaya Allah yang sama itu dicintai, dikasihi, dan dipermuliakan. Artinya, kita mempunyai tugas selain untuk diri kita sendiri. Kita mengarahkan diri kita, membuat diri kita mencintai, mengasihi, dan mempermuliakan Allah. Tapi kita punya tugas yang lain yang sedikit lebih luas, yakni membuat Tuhan Allah itu dicintai dan dikasihi serta dipermuliakan. Oleh siapa? Oleh yang lain. Oleh sesama kita. Ini jawaban yang benar dan sempurna. Jawaban yang bagus dan sempurna menurut guru bijak itu. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dalam doanya kepada Bapanya, mengatakan dengan tegas kepada Bapanya bahwa Dia telah mempermuliakan Bapanya. Bahkan Yesus menguraikan lagi bahwa Dia telah mempermuliakan Bapanya dengan cara menyelesaikan seluruh tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dan tidak saja itu, Yesus melalui hidupnya, pengajarannya, segala perbuatan yang Ia lakukan dalam karya pewartaannya, membuat semacam Dia mewariskan
bahwa akhirnya atau pada akhirnya, dan kita menyadari sampai sekarang, kita pun mengenal Bapa yang dicintai oleh Yesus dan yang mengutus Yesus. Dia telah membuat bahwa para rasulnya dulu sampai saat ini akhirnya memahami hidupnya, yakni hidup untuk mencintai, untuk mengasihi, untuk memuliakan Allah, dan membuat Allah itu dicintai, dikasihi, dan dimuliakan. Tentu dengan cara yang sama, melalui menyelesaikan semua pekerjaan yang ditugaskan Allah, yang diwariskan Yesus kepada para rasulnya, kepada kita sekalian yang percaya kepada Yesus. Saudari dan saudara terkasih, maka setiap pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada kita, kalau kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh, itu menjadi bukti, menjadi tanda bahwa kita mengasihi dan mencintai Allah, memuliakan Allah, dan membuat Allah dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, kita sesungguhnya telah mengajak orang lain juga melakukan hal yang sama, yakni mencintai, mengasihi, dan mempermuliakan Allah melalui pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus telah melakukan itu. Bacaan yang pertama bercerita tentang bagaimana Paulus bercerita kepada jemaatnya, kepada orang-orang yang dia kumpulkan dalam perpisahannya. Dia bercerita bagaimana hidup dan karya pelayanannya, sampai dia rela menanggung sengsara dan derita. Semua itu untuk kemuliaan Allah. Dan apa yang dilakukan Paulus ini menjadi semacam barisan yang kelak kemudian hari dan sampai saat ini dilakukan oleh kita semua. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup kita tidak lain tidak bukan hanya untuk mencintai, untuk mengasihi, dan untuk memuliakan Allah, dan membuat Allah dikasihi, dicintai, dan dipermuliakan oleh manusia, oleh sesama kita. Mari kita terus membina, menata kehidupan kita, dan menyelesaikan setiap tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, sekecil apapun. Dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam lingkup pelayanan gereja ini, ketika kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, kita telah mencintai, telah mengasihi dan memuliakan Allah. Dan dengan cara itu, kita telah mengajak orang lain untuk mencintai dan mengasihi, serta mempermuliakan Allah melalui penyelesaian semua tugas dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tuhan memberkati.